Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wa khatimi lima sabaqa nasril haqqi bihaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AG, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, yakni Al-Ustadz Nur Amin MPD. Perkenalkan, nama kami Muhammad Zaidi Animan, kami dari kelas 4B Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Agama dengan mempresentasikan peta konsep yang telah kami buat dengan judul Gejala Psikologi Keberagamaan Anak dan Remaja di Era Digital. Baik, langsung saja. Pertama, pengertian psikologi keberagamaan adalah disiplin ilmu yang meneliti perilaku, gejala, serta proses mental manusia dalam hubungannya dengan keyakinan agama. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana sikap religius seorang tumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan usia serta pengaruh lingkungan. Poin yang kedua adalah tahapan perkembangan keberagamaan, yaitu menurut Ernest Harms, di mana tahapan ini menjelaskan bagaimana cara anak dan remaja memandang Tuhan serta agama sesuai dengan kematangan kognitif dan emosional mereka. Di sini tahapan perkembangan keberagamaan menurut teori Ernest Harms ini ada 3 tahapan. Pertama, tahap dongeng. Yang kedua, tahap realitas. Ketiga, tahap individual. Nah, tahap dongeng di sini dimulai anak itu usia 3 sampai 6 tahun. Di mana pada tahap dongeng di sini anak belum bisa memahami konsep agama secara abstrak ataupun logis. Nah, mereka ini hanya melihat Tuhan mereka ini melalui cerita ataupun fantasi, mirip dengan cara mereka menyukai cerita dongeng. Nah, sifatnya antropomorfis atau memberi sifat manusia pada Tuhan. Yang kedua, tahap realitas. Yang mana tahap realitas di sini pada usia anak 7 sampai 12 tahun. Nah, anak mulai berpikir lebih konkret. Nah, mereka melalui memahami ajaran agama sebagai aturan atau syariat yang nyata dan wajib diikuti. Nah, pengaruh lingkungan, sekolah, baik sekolah, teman ataupun guru, ini sangatlah besar di sini. Yang ketiga, tahap individual. Nah, di sini mulai sejak anak usia 13 tahun ke atas. Nah, disinilah tahap individual, disinilah yang disebut dengan tahap kritis, yang mana remaja mulai mempertanyakan segalanya. Agama ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan orang tua, akan tetapi menjadi pencarian pribadi, pencarian jati diri seorang remaja. Nah, mereka mulai mencari hubungan yang lebih dalam serta personal dengan Tuhannya. Nah, di dalam
tahapan ini, di tahap individual di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama pra-remaja. Nah, dalam pra-remaja ini anak usia 13 sampai 16 tahun. Cenderung, maka pra-remaja di sini cenderung mengikuti aturan kehidupan atau teman sebaya. Yang kedua, remaja awal. Sejak usia 16 sampai 18 tahun. Nah, di sini remaja ini mulai ada kesadaran akan tujuan hidupnya, menemukan jati diri mereka. Yang ketiga, remaja akhir. Ini sejak usia 18 tahun sampai 21 tahun. Nah, di dalam usia inilah remaja ini mulai berpikir kritis, sering mengalami yang namanya pergolakan batin antara keyakinan tradisional dan rasionalitas. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor pembentukan keberagaman. Nah, mengapa seorang ini menjadi religius? Nah, hal ini dipengaruhi oleh dua sisi. Pertama, faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang mana faktor internal di sini terkait dengan potensi atau kemampuan yang dibawa manusia sejak lahir. Nah, ini mencakup 2. Pertama, naluri spiritual atau kebutuhan dasar untuk menyembah sesuatu. Yang kedua, kemampuan kognitif, yang mana seseorang anak itu atau remaja kemampuan berpikirnya yang memungkinkan seseorang memahami konsep ketuhanan. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, peran lingkungan di sini sangat krusial, sangat penting sekali. Nah, keluarga adalah madrasah pertama. Jika orang tua ini memberikan keteladanan yang baik, maka seorang anak akan lebih mudah menyerap nilai-nilai agama. Nah, begitu juga dengan sekolah dan media sosial atau media digital yang kini menjadi ruang kelas baru bagi seorang anak ataupun remaja. Poin yang ketiga yaitu tantangan di era digital. Nah, di era digital di sini mengubah pola interaksi agama bagi anak dan remaja. Apa tantangannya? Pertama, dominasi konten sekuler. Nah, maksudnya gimana? Nah, anak-anak di sini mudah terpapar informasi yang memisahkan antara agama dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, krisis jati diri, di mana seorang remaja yang sedang dalam fase pencarian identitas jati diri mudah terpengaruh oleh budaya populer global. Nah, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga, tantangan di era digital itu kehilangan kritis. Maksudnya gimana? Teknologi membuat informasi instan sehingga anak ini menjadi malas berpikir mendalam tentang esensi atau keberadaan agama. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terasa ini mudah didapat namun dangkal. Poin yang keempat yaitu strategi pendidikan agama yang adaptif. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, untuk menjawab tantangan di era digital ini, apa saja tantangannya? Dominasi konten sekuler, yang kedua krisis jati diri, yang ketiga kehilangan kritis. Nah, di sini dalam strategi atau cara pendidikan agama yang adaptif di sini memberi jawaban, yaitu pendidikan tidak bisa lagi menggunakan metode lama yang kaku. Apa strateginya? Pertama, keluarga sebagai madrasah mawaddah warahmah. Maksudnya gimana? Nah, pendidikan agama di sini bukan sekedar memberi hafalan saja, akan tetapi menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih sayang sehingga nilai-nilai agama itu langsung dipraktikkan secara alami. Yang kedua, metode partisipatif. Maksudnya gimana? Mengubah posisi guru dari pemberi ceramah menjadi teman diskusi. Nah, remaja di sini sangat membutuhkan ruang untuk bertanya,
dan didengar, bukan hanya didikte. Yang ketiga, integrasi teknologi. Nah, maksudnya jangan menjauhi teknologi, tapi memanfaatkannya. Gunakan e-learning, konten visual yang menarik, ataupun media interaktif lainnya. Tujuannya apa? Untuk pembelajaran agama terasa relevan dengan dunia mereka. Nah, mungkin sampai di sini dari penjelasan kami tentang gejala psikologi keberagamaan anak dan remaja di era global, di era digital. Apabila ada salah-salah keterangan ataupun salah ucap, kami mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya, terutama kepada dosen kami, Bapak Nur Amin, MPD. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.